Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang cukup berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, kembali lagi di video kami. Kami di sini akan mencoba mengulas sedikit tentang kandungan unsur hara, yaitu unsur makro yang dibutuhkan oleh kelapa sawit kita dan tanaman yang lain pada kotoran hewan kambing dan kotoran ayam. Mudah-mudahan di video kali ini punya banyak manfaat, jadi sebagai referensi kita untuk melakukan pemupukan menggunakan pupuk kandang, yaitu kotoran hewan kambing dan kotoran hewan ayam. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu dan dibagikan video ini. Mudah-mudahan video ini punya manfaat bagi kita semua, amin. Oke, jadi ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami dulu, teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu apa fungsi dari unsur hara makro ini, yaitu pupuk yang mengandung N atau nitrogen, yang mengandung unsur P atau fosfor, dan unsur K atau kalium. Jadi untuk unsur nitrogen itu fungsinya adalah untuk merangsang pembentukan atau pertumbuhan vegetatif tanaman, yaitu daun, batang, dan akar. Jadi ketika kita pupuk menggunakan pupuk nitrogen, batang, daun, dan akar itu akan semakin subur, batang itu akan besar, akan kokoh, akar itu akan kuat menopang pohon dan kokoh, daun juga akan hijau karena subur. Itu yang pertama untuk nitrogen. Untuk fosfor, teman-teman, nah fosfor ini fungsinya untuk merangsang pembentukan akar baru. Jadi ketika kita mau menanam sawit, itu kita bagus menggunakan pupuk fosfor karena dia itu nanti akan berfungsi sebagai merangsang pembentukan akar baru dan memperkuat batang. Nah, untuk kalium di sini fungsinya adalah untuk merangsang pembungaan atau yang berkenaan dengan buah nanti. Jadi kalau kita mau memupuk yang tujuannya untuk memperbanyak bunga dan buah, kita bagus menggunakan pupuk yang kaya akan kalium. Oke, itu mungkin teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas kembali bagaimana perbandingan unsur hara makro, yaitu N, P, dan K pada kohai ayam dan kohai kambing. Oke, di sini sudah saya mengambil data. Jadi sumber data ini saya ambil dari penelitian EPI tahun 2009, dan mudah-mudahan ini bisa kita ambil sebagai rujukan kita untuk membandingkan atau untuk memilih pupuk kohai kambing atau pupuk kohai ayam yang mana yang paling bagus. Oke, kita lihat dari sisi nitrogen dulu, teman-teman, atau N. Nah, di sini untuk kambing, di sini kadar nitrogennya itu antara 0,83 sampai 0,95, sedangkan ayam itu 1,00 sampai 3,13. Nah, ini menandakan bahwa dari segi unsur nitrogen, pupuk kotoran hewan ayam itu yang lebih unggul. Nah, itu dari segi nitrogen. Jadi kalau kita mau menyuburkan tanah, mau menyuburkan akar, batang, dan daun, kita bagus menggunakan kohai ayam atau di pemupukan paruh pertama istilahnya, atau biasa juga disebut dengan pemupukan pada saat tanaman belum menghasilkan atau TBM. Jadi pupuk ayam ini, pupuk kotoran ayam ini bagus digunakan ketika tanaman kita belum menghasilkan, yaitu pada saat menanam, pada saat di umur 0 sampai dengan umur 2 tahun, teman-teman. Oke, kita lihat di fosfor. Nah, untuk fosfor kambing ini 0,35 sampai 0,51%. Nah, sedangkan kalau ayam ini 2,80 sampai 6,00. Ini sangat tinggi sekali, teman-teman. Jadi memang fosfor ini tadi fungsinya untuk merangsang pertumbuhan akar. Jadi memang kalau untuk pupuk ayam ini, kotoran ayam ini memang bagus ketika kita simpan pada saat penanaman lubang tanam. Jadi ketika kita mau menanam, lubang tanam itu kita bagus isi dengan kotoran ayam. Karena apa? Dia mengandung unsur nitrogen dan fosfor yang sangat tinggi dari semua hewan yang ada, teman-teman.
antara sapi, itu paling banyak itu ayam teman-teman. Jadi memang itu sebagai rujukan kita, sebagai petani pemula bahwa, kotoran awan ayam ini, kotoran hewan ayam ini cocoknya itu apabila kita simpan pada saat, kita mau menanam kelapa sawit atau tanaman yang lain, sampai pada saat tanaman itu, berumur 2 tahun kalau kelapa sawit, atau tanaman yang belum menghasilkan atau biasa juga disebut dengan pupuk tahap pertama. Oke, kita lihat lagi dari sisi kalium. Nah, untuk kambing di sini kaliumnya itu 1,00 sampai 1,20, sedangkan ayam itu kadarnya 0,40 sampai 2,40. Nah, untuk, kalium lebih banyak itu, kambing teman-teman. Jadi di sini ada 1,0 dengan 0,40. Jadi kadar kalium untuk kambing itu lebih bagus daripada ayam. Jadi untuk kambing itu lebih bagus disarankan, kepada kita sebagai petani untuk digunakan pada paruh pemupukan kedua atau pada saat pemupukan kelapa sawit yang sudah menghasilkannya itu di atas umur 2 tahunan teman-teman. Oke, jadi memang itulah salah satu perbandingan yang wajib kita pahami dulu sebagai petani sawit untuk menggunakan kotoran hewan kambing atau ayam. Jadi ingat tadi kesimpulannya bahwa kotoran kambing itu bagus digunakan setelah tanaman itu menghasilkan atau di paruh pemupukan kedua. Nah, sedangkan ayam itu lebih bagus digunakan pada saat kita menanam kelapa sawit sampai umur 2 tahun, atau pada saat umur 0 sampai 2 tahun, sampai umur itu, kelapa sawit kita itu sampai berumur 2 tahun, atau pada saat umur kelapa sawit, belum menghasilkan. Oke. Mungkin itu saja teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua. Mudah-mudahan ini sebagai rujukan kita sebagai petani untuk menggunakan kotoran, kambing atau ayam. Jadi, ada satu keunggulan lagi yang harus kita tahu, teman-teman, bahwa ayam dan kambing, kalau ayam itu mudah sekali terserap oleh tumbuhan atau kelapa sawit kita, sedangkan kambing itu agak lama prosesnya. Nah, sedangkan ayam itu mudah sekali terserap oleh, tanaman kelapa sawit kita, sedangkan kambing itu agak lama, 6 bulanan baru ada terlihat, reaksinya. Tapi kalau ayam itu cepat sekali, reaksinya teman-teman. Jadi itu mungkin sebagai sharing informasi juga kepada kita semua. Mudah-mudahan video ini punya manfaat bagi kita semua. Oke, bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau ingin bertukar pikiran, ingin berdiskusi pada kita semua, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing pengetahuan, silakan saja tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan sama-sama berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.